bagaimana si Pita ini kok bisa tahu kalau di dalam kos-kosannya itu ada satu perempuan. Ada bercak-bercak darah. Di sekitar lantai kamar mandinya ada satu pohon mangga. Dan di bawah pohon mangga itu ada satu kursi untuk bersantai setiap orang yang ngekos di situ. Kok ada bunga kenanga di sini? Padahal di sekitar sini tidak ada pohon bunga kenanga. Lah terus ini bunga dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagateng Lelembut. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah dari teman kita. Sebut saja namanya Pita. Siapakah si Pita ini? Si Pita ini dulunya seorang pelajar SMA dan sekarang dia sudah kuliah. Dia kemarin membagikan kisahnya ke channel Jagateng Lelembut untuk berbagi pengalaman di channel Jagateng Lelembut. Seperti apa kisahnya dari Pita? Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman jangan lupa tombol like dan subscribe di channel ini agar channel ini terus berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan kisah horor dari channel ini. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita simak kisahnya dari Pita. Jagateng Lelembut Awe. Waktu itu sekitar tahun 2014. Si Pita ini sedang duduk di kelas 1 SMA. Dan waktu itu memang si Pita baru naik ke kelas 2 SMA. Jadi, sewaktu si Pita ini kelas 1 SMA, dia itu sering pulang pergi dari rumah ke sekolah. Nah, setelah si Pita ini naik ke kelas 2 SMA, si Pita ini merasa capek karena dia harus pulang pergi dari rumah sampai ke sekolah. Karena memang jarak rumah dari si Pita dan ke sekolah itu emang agak jauh. Jadi si Pita ini merasa capek kalau setiap hari harus naik motor pulang pergi ke sekolah. Akhirnya karena si Pita ini merasa capek kalau dia harus berangkat ke sekolah setiap hari harus pakai motor, dia memutuskan untuk mencari kos di dekat sekolahannya si Pita. Jadi waktu itu si Pita mencari info kepada teman-temannya, ada nggak kos-kosan di sekitar sekolahannya si Pita. Dan waktu itu ketemulah si Pita ini dengan temannya, sebut saja namanya Tami. Si Pita ini bertanya kepada Tami, punya info nggak kos-kosan di daerah dekat sekolahan. Dan si Tami ini memberitahu kalau memang ada satu kos-kosan yang masih kosong di sekitar sekolahan itu. Singkat cerita, akhirnya Pita dan Tami di suatu sore datang untuk melihat kos-kosannya. Si Pita ini datang ke rumahnya si Tami dan mengajak Tami untuk memberitahu di mana lokasi kos-kosan itu. Datanglah si Pita dan si Tami sampai ke kos-kosan itu. Si Pita ini melihat-lihat dulu kos-kosannya. Sepi nggak? Rame nggak? Memang sih di situ hanya ada sekitar 5 pintu. Tapi kos-kosan itu memang sudah penuh. Dan si Pita melihat sepertinya memang ada satu kos-kosan yang belum diisi orang. Karena si Pita ini sudah merasa senang dengan kos-kosan itu, si Pita pun gak berpikir panjang, dia langsung mengambil kos-kosan itu. Akhirnya si Pita menemui yang punya kos-kosan, sebut saja namanya Bu Mira. Karena memang dari kos-kosan sampai ke rumah yang punya kos-kosan itu sekitar ada 5 menit, si Pita ini berjalan ke rumahnya yang punya kos-kosan dulu sama si Tami. Sesampainya di rumah orang yang punya kos-kosan, si Pita ini langsung mengetok pintu. Assalamualaikum.
Dibukalah pintunya dan terlihatlah satu ibu-ibu, yaitu adalah Bu Mira. Si Pita ini bertanya dulu kepada Bu Mira, apakah masih punya kos-kosan yang kosong. Dan Bu Mira ini memang mengatakan kalau masih ada satu kos-kosan yang kosong. Akhirnya Bu Mira pun mengantarkan si Pita dan si Tami ke kos-kosannya. Dan Bu Mira pun menunjukkan di mana kamar yang kosong itu. Setelah itu akhirnya pintu kos-kosan itu dibuka sama Bu Mira. Si Pita dan si Tami pun diajak masuk untuk melihat keadaan di dalam kos-kosan. Dan ternyata kos-kosan itu memang kesukaan dari si Pita. Kenapa kesukaan dari si Pita? Karena kamar mandinya ada di dalam. Dan di situ memang ada perlengkapan yang sangat komplit. TV, kipas angin, kasur, semuanya ada. Jadi si Pita semakin gak sabar untuk pengen tinggal di kos-kosan itu. Sesampainya di waktu maghrib, karena si Pita sudah puas melihat lokasi dan isi dari kos-kosan itu, akhirnya si Pita ngomong kepada Bu Mira kalau dia jadi ngekos di situ. Setelah itu akhirnya si Pita pulang. Tapi pas seketika si Pita ini mau pulang, saat dia mau menutup kos-kosan itu, si Pita dari luar itu melihat ada satu sosok wanita yang sedang berdiri di dalam kamar itu di pinggir jendela. Bagaimana si Pita ini kok bisa tahu kalau di dalam kos-kosannya itu ada satu perempuan? Karena gorden dari kos-kosan itu masih sedikit terbuka. Jadi posisinya wanita itu seperti mengintip ke arah luar. Jadi si Pita bisa tahu kalau ada satu sosok wanita di dalam kos-kosan itu. Melihat hal itu, si Pita pun kaget dan dia mengatakan kepada Bu Mira, "Bu, kok ada orang di dalam kos-kosan?" "Siapa itu, Bu?" Dan Bu Mira pun menjawab, "Kamu tuh ngaco. Orang kita tadi itu masuk gak ada orang. Kok setelah kamu kunci dan kamu bawa kuncinya kok kamu bilang ada orang?" Ya gak mungkin. Karena memang si Bu Mira ini tampangnya agak judes orangnya. Jadi setiap dia menjawab seperti agak kasar kalau didengar. Karena Bu Mira bilang seperti itu, si Pita pun hanya bisa mengiyakan. Dan dia hanya berpikir mungkin dia hanya berhalusinasi karena kecapean dari sekolah. Setelah dia pulang dari sekolah, dia langsung ganti baju dan datang ke rumahnya Tami dan mengajak si Tami untuk melihat kos-kosannya. Jadi si Pita ini berpikir mungkin dia hanya berhalusinasi. Singkat cerita, akhirnya si Pita sudah tinggal berada di kos-kosan itu. Si Pita memang dari rumah sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan waktu dia ke sekolah dan untuk tinggal di kos-kosan itu. Si Pita memang sangat senang karena jarak dari kos-kosan sampai ke sekolahannya si Pita cuma memakan waktu sekitar 5 menit kalau dia berjalan. Jadi si Pita merasa tidak buang-buang waktu saat dia pulang dan pergi ke sekolah. Singkat cerita, si Pita di situ sudah sekitar ada 1 bulan. Dan si Pita memang merasa nyaman-nyaman saja karena dia memang tidak pernah mendapatkan gangguan apa-apa. Tapi di suatu malam, waktu itu habis maghrib, si Tami datang ke tempatnya si Pita. Karena katanya si Tami sedang suntuk di rumah, akhirnya dia datang ke kos-kosannya si Pita. Di malam itu memang si Pita dan si Tami ngobrol dengan santai, dan gak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Akhirnya si Tami berpamitan kepada Pita kalau si Tami ini mau pulang. Si Pita pun hanya mengiyakan, dan si Pita mengatakan ya nggak apa-apa, besok main lagi. Karena si Pita memang merasa kalau sendirian di kos-kosan, dia juga merasa agak jenuh. Nggak beberapa lama si Tami ini pulang, si Pita ini kebelet pipis. Masuklah dia ke kamar mandi. Dan apa yang dilihat? Si Pita ini melihat ada bercak-bercak darah di sekitar lantai kamar mandinya. Dan waktu itu memang si Pita hanya berpikir mungkin si Tami baru haid
Tapi si Pita ini merasa jijik melihat darah itu. Akhirnya si Pita nggak jadi masuk kamar mandi dan mengambil teleponnya untuk menelpon si Tami. Akhirnya si Pita ngomong kepada Tami. Mi, kamu lagi haid ya? Jorok banget sih. Darah haidnya gak disiram di kamar mandi. Siapa yang lagi haid, tak? Aku nggak haid kok. Terus aku tadi juga nggak ke kamar mandi. Kamu ngantuk kali. Setelah itu akhirnya si Pita menutup telepon dan dia mau masuk ke kamar mandi lagi. Tapi saat dia mau masuk ke kamar mandi itu, darah yang tadi dia lihat itu sudah nggak ada. Si Pita pun mulai merasa ada yang aneh dengan hal ini. Tadi perasaan dia melihat darah, tapi setelah dia telepon sama si Tami, nggak lama darah itu dilihat lagi udah nggak ada. Tapi si Pita ini masih tetap berusaha untuk positive thinking. Dia nggak mau berpikir panjang apa tadi yang dia lihat. Akhirnya si Pita masuk ke kamar mandi itu dan melampiaskan apa saja yang diinginkan saat dia mau ke kamar mandi itu. Tapi nggak lama dia masuk ke kamar mandi itu, tiba-tiba pintu kamar mandi itu ada yang gedor. Si Pita pun kaget. Siapa sih yang masuk ke kos-kosannya dan menggedor-gedor pintu kamar mandinya? Tapi si Pita ini berpikir mungkin si Tami datang lagi ke tempatnya si Pita. Dan si Pita ini mengatakan dari kamar mandi, Mi, jangan jahil deh. Aku nggak takut kali. tapi anehnya tidak ada jawaban dari luar kamar mandi itu. Tapi si Pita ini terus berpositif thinking. Dia berpikir mungkin si Tami ini mau ngerjain si Pita. Setelah si Pita ini sudah puas dengan hasratnya di kamar mandi, akhirnya si Pita ini keluar dan mencari siapa tadi yang menggedor pintu kamar mandinya. Tapi si Pita ini tidak melihat satu orang pun. Si Pita ini berpikir lagi, mungkin si Tami langsung pulang. Dan si Pita ini langsung mengambil handphonenya. Dia mencoba untuk menghubungi si Tami. Mi, jangan ngerjain orang deh. Kamu tadi kesini kan? Ya ampun, tak. Kamu kenapa sih? Siapa juga yang ke situ? Aku udah di rumah, tak. Karena si Tami ini mengatakan kalau dia tidak datang ke situ lagi, si Pita ini mulai merasa ada hal yang memang benar-benar aneh di kos-kosannya itu. Tapi si Pita ini terus berpikir positive thinking. Daripada berpikir tentang hal gaib, dia mengalihkan pikirannya ke arah besok harus ke sekolah pagi-pagi dan dia harus secepatnya tidur. Tapi anehnya, si Pita ini tidak bisa tidur sampai waktu menunjukkan sekitar jam 11 malam. Dan tiba-tiba dari luar kos-kosannya si Pita ini mendengar ada suara wanita yang sedang menangis. Karena mendengar suara itu, si Pita pun gak bisa tidur karena wanita itu sepertinya menangis tidak berhenti. Akhirnya si Pita beranjak dari tempat tidur dan dia mencoba untuk melihat siapa yang menangis di depan kos-kosannya. Jadi si Pita ini memang merasa penasaran. Sudah jam 11 malam, kok ada suara wanita menangis di depan kos-kosannya. Setelah membuka pintu, si Pita ini melihat di depan kos-kosannya si Pita ini ada satu pohon mangga. Dan di bawah pohon mangga itu ada satu kursi untuk bersantai setiap orang yang ngekos di situ. Dan di situ si Pita melihat ada satu wanita yang sedang duduk. Dia membelakangi dari arahnya si Pita. Wanita itu berambut panjang. Dia pakai kaos biasa sambil dia nangis. Karena si Pita merasa kasihan, si Pita pun menghampiri wanita itu. Karena si Pita berpikir mungkin itu adalah tetangga kos-kosannya. Setelah sampai di belakang wanita itu, si Pita mencoba untuk menepuk pundaknya wanita itu dan bertanya kenapa dia menangis di situ. Tapi saat ditanya sama si Pita ini, wanita itu sepertinya tidak merespon pertanyaannya si Pita.
dia terus menangis di bawah pohon mangga itu. Dan si Pita pun mencoba untuk bertanya yang kedua kalinya, kenapa dia menangis di situ? Apa ada masalah atau bagaimana? Dan tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah si Pita. Dan si Pita melihat muka wanita itu datar. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Rata. Melihat hal seperti itu, si Pita pun langsung lari masuk ke dalam kos-kosannya. Dan dia langsung loncat ke atas ranjang dan dia langsung menutup selimut seluruh badannya. Dengan rasa ketakutan dan dari dalam selimutnya si Pita ini berpikir, siapa yang dilihat barusan tadi? Gak lama kemudian ada suara yang mengetok pintunya si Pita. Ketokan itu pelan. Pita pun semakin takut. Dia bingung dia harus berbuat apa. Kenapa ada makhluk yang mengganggu dia? Belum lama si Pita ini berpikir, ketokan itu makin kencang. Pita pun makin panik. Karena saking gak kuatnya si Pita diganggu dengan makhluk halus, si Pita pun menangis dari dalam selimut itu. Si Pita berpikir, kenapa malam ini kok ada gangguan seperti itu? Padahal malam-malam sebelumnya itu sama sekali tidak ada gangguan makhluk gaib. Sampai sekitar jam 12 malam, pintu kos-kosannya si Pita ini terus masih ada suara ketokan yang semakin kencang. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba suara ketukan pintu kos-kosannya si Pita udah hilang. Tapi gak lama suara itu menghilang, tiba-tiba tempat tidurnya si Pita ini seperti bergerak. Baru si Pita merasa sedikit tenang karena suara ketukan pintunya itu udah gak ada. Tapi tiba-tiba tempat tidurnya si Pita ini goyang-goyang. Pita pun makin takut dan Pita pun terus menangis sambil badannya dikerubutin pakai selimutnya. Akhirnya si Pita mencoba untuk membaca doa-doa yang dia hafal. Setelah si Pita ini membaca doa-doa itu, gak lama kemudian gangguan itu perlahan mulai hilang. Tempat tidurnya si Pita yang tadinya digoyang itu udah normal lagi dan gak terasa ada goyangan lagi. Karena si Pita sudah merasa sedikit tenang dengan dia melantunkan doa-doa dari mulutnya dan gangguan itu memang mulai hilang, Pita pun gak terasa dia tidur dengan sendirinya. Dan gangguan itu sampai pagi udah gak ada lagi. Di pagi harinya, saat si Pita ini mencoba untuk membuka mata dari tidurnya dengan badan yang masih ditutup pakai selimut, si Pita ini mencoba untuk melihat HP-nya. Ini sudah jam berapa? Dan di situ si Pita melihat kalau sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Karena si Pita ini sadar kalau ini sudah pagi, si Pita pun berani untuk membuka selimutnya. Dengan rasa yang masih sedikit takut, si Pita ini mencoba untuk membuka pintu kos-kosannya. Dan apa yang dilihat si Pita? Dari bawah pintu kamar kos-kosannya si Pita melihat ada satu bunga kenanga yang jatuh tepat di depan pintu kos-kosannya si Pita. Karena si Pita melihat bunga kenanga itu, Pita pun sedikit berpikir, kok ada bunga kenanga di sini? Padahal di sekitar sini tidak ada pohon bunga kenanga. Lah terus ini bunga dari siapa? Karena si Pita ini tidak menemukan jawaban dari rasa penasarannya, si Pita pun gak mau berpikir panjang. Dia langsung membuang bunga itu ke tempat sampah dan dia langsung ke kamar mandi. Dan dia bergegas mandi karena dia harus berangkat ke sekolah. Gimana? Masih berani mendengarkan ceritanya? Bagi yang penakut, udah sampai di sini aja. Tapi yang masih punya nyali, lanjut. Sesampainya di sekolah, si Pita menemui Tami. Dan si Pita bercerita sama si Tami kalau tadi malam dia diganggu sama makhluk halus. Si Pita ini ngomong kepada si Tami, Mi, setelah tadi malam kamu pulang,
aku diganggu setan nih Mi. Gimana nih, aku takut sendirian nih Mi. Masa sih Ta? Setan apa Ta? Kuntilanak Mi kayaknya. Pantes dari tadi malam perasaanku nggak enak. Soalnya kamu nuduh aku yang aneh-aneh. Ya udah, nanti malam aku tak ke situ nemenin kamu. Mendengar cerita dari si Pita, si Tami mengatakan kalau dia bersedia menemani si Pita untuk tidur di kos-kosannya, tapi hanya beberapa malam saja. Mendengar si Tami kalau dia bersedia menemani tidurnya si Pita setiap malam, si Pita pun sudah mulai merasa tenang, karena si Pita berpikir kalau nanti malam dia tidurnya nggak bakal sendirian. Sampailah waktu sekitar jam 5 sore. Si Pita ini menunggu datangnya Tami, karena si Pita memang merasa tidak tenang kalau dia berada di dalam kos-kosannya. Jadi si Pita ini mencoba untuk menunggu Tami di teras kos-kosannya. Karena sampai azan maghrib si Tami ini nggak kunjung datang, si Pita ini mencoba untuk menelpon si Tami. Karena mendengar jawaban dari si Tami kalau dia sudah di dalam perjalanan, si Pita pun sudah mulai merasa agak tenang. Tapi walaupun si Pita ini sudah tahu kalau si Tami sudah perjalanan menuju ke situ, waktu azan maghrib, si Pita masih enggan untuk masuk ke kamar kos-kosannya. Karena si Pita masih merasa takut kalau di dalam kos-kosannya. Dan si Pita ini terus mencoba untuk menunggu si Tami di teras kos-kosannya. Tapi si Pita ini ingat kalau tadi malam wanita yang bermuka rata itu, dia duduk di bangku di bawah pohon mangga itu, yang tepat pohon mangga itu di depan kos-kosannya si Pita. Karena ingat hal itu, akhirnya si Pita memutuskan untuk masuk ke dalam kos-kosannya. Tapi si Pita ini tetap tidak mau menutup kamar kos-kosannya karena dia takut. Sekitar ada 15 menit si Pita ini di dalam kos-kosan, tiba-tiba dari luar kos-kosannya itu terdengar suara "Assalamualaikum", dan si Pita pun sudah berpikir itu pasti si Tami. Mendengar suara salam dari si Tami, si Pita pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan langsung keluar untuk menemui si Tami. Tapi seketika si Pita ini mencoba untuk melihat ke depan, ternyata tidak ada orang dan Tami belum datang. Karena si Pita ini tadi mendengar suara si Tami sedang mengucapkan salam, dan saat si Pita ini melihat ke depan dan tidak ada orang, si Pita pun berpikir tadi itu suara siapa. Dan si Pita pun mulai merasa merinding karena merasa ada hal yang aneh lagi. Si Pita pun langsung bergegas masuk ke kamar kos-kosannya lagi. Tapi tetap pintu itu tidak ditutup sama si Pita. Nggak lama dia duduk di atas tempat tidur, tiba-tiba ada suara salam lagi, "Assalamualaikum." Karena si Pita tadi mendengar hal yang sama, tapi saat dilihat tidak ada orang, si Pita pun mencoba untuk mengabaikan suara itu. Tapi ternyata itu memang si Tami. Dan si Tami ini masuk ke dalam kos-kosannya si Pita, dan si Tami ini mengatakan, Sombong banget sih Ta. Masa aku salam gak dijawab? Hehe, iya maaf Mi. Karena si Pita sudah merasa senang kalau si Tami sudah sampai di situ, akhirnya mereka berdua pun bercanda dan saling mengajak belajar bareng. Gak terasa di situ sudah menunjukkan sekitar jam 9 malam, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidur. Dan di malam itu memang si Pita dan si Tami tidak merasakan ada hal gangguan yang aneh. Pita dan Tami pun bisa tidur dengan nyenyak sampai di pagi hari. Dan di pagi harinya si Tami pun berpamitan kepada si Pita kalau dia mau pulang untuk mengganti pakaiannya, karena si Tami juga harus bergegas berangkat ke sekolah. Sebelum pulang itu si Tami mengatakan, "Mana gak ada apa-apa." Singkat cerita, karena si Tami sudah menemani si Pita tidur selama seminggu, si Tami pun ngomong, Tak, aku udahan ya nginep di kos-kosan kamu. Lagian juga gak ada apa-apa kok. Karena si Pita sudah memang merasa agak tenang dan selama ditemani si Tami ini memang tidak ada gangguan, si Pita pun mengiyakan
kata-kata si Tami. Sampailah di waktu azan maghrib, dan si Pita ini tahu kalau malam ini si Tami tidak datang ke sini. Akhirnya si Pita pun memang harus tidur sendiri. Tapi karena selama seminggu itu memang si Pita sudah ditemani sama si Tami, dan selama seminggu itu si Pita dan si Tami tidak mendapat gangguan apa-apa. Si Pita pun lupa dengan gangguan yang kemarin. Dan di situ memang si Pita tidak ada rasa takut lagi. Sampailah sekitar jam 9 malam, si Pita memutuskan untuk tidur. Tapi nggak lama si Pita ini berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pintu kamar mandi si Pita ini seperti ada yang menutup dengan sangat kencang. Pita pun kaget. Si Pita ini berpikir, siapa yang ngebanting pintu kamar mandinya? Padahal si Pita ini sudah sendiri. Karena si Pita ini merasa ada hal yang aneh lagi, si Pita pun beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah kamar mandi itu. Tapi setelah mulai dekat dengan kamar mandi itu, tiba-tiba si Pita melihat ada kepala yang menengok ke arah luar, dan itu seperti kepala manusia. Dan setelah lama dilihat sama si Pita, ternyata itu kepala pocong. Karena si Pita melihat dengan jelas makhluk itu, Pita pun langsung balik kanan dan dia langsung lompat ke atas tempat tidurnya. Dia langsung menutup badannya lagi dengan selimut. Sambil rasa yang sangat ketakutan pada diri si Pita pun makin panik. Si Pita bingung kenapa dia diganggu lagi. Dan ini makhluk yang berbeda. Yang kemarin itu adalah wanita bermuka rata, tapi yang ini pocong. Gak lama si Pita ini menutup badannya dengan selimut. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya si Pita. Pita pun makin ketakutan. Dia gak tahu harus apa. Dan gak lama suara itu muncul. Tiba-tiba si Pita mendengar ada suara orang yang sepertinya lompat-lompat di belakangnya si Pita. Jadi si Pita ini tidurnya keadaannya miring. Jadi si Pita ini mendengar kalau ada suara orang yang lompat-lompat dari belakangnya. Si Pita pun sudah berpikir kalau suara yang lompat itu pastinya pocong itu. Suara itu ternyata makin dekat. Si Pita pun makin panik. Apa yang harus dia lakukan? Dan di situ si Pita nangis lagi. Dan gak lama kemudian, dari arah depannya si Pita mendengar ada suara wanita yang sedang nangis lagi. Dan si Pita pun sudah berpikir itu pasti makhluk yang kemarin dia lihat di bawah pohon mangga itu. Makin sesek si Pita ini. Bingung dia harus ngapain. Tapi si Pita ini ingat kalau waktu dia kemarin ditakuti itu, dia membaca doa dan gangguan itu mulai hilang. Akhirnya si Pita pun langsung membaca doa-doa yang dia hafal lagi. Tapi sudah sekitar 15 menit si Pita ini membaca doa, suara tangisan yang berada di depannya itu masih ada. Dan suara yang melompat-lompat dari arah belakangnya si Pita itu tetap masih terdengar di kupingnya si Pita. Si Pita ini mengatakan kalau saat dia menulis cerita ini sebelum dikirim ke saya, dia memang masih merinding kalau ingat kejadian waktu itu. Singkat cerita, karena si Pita ini sudah membaca doa sekitar 15 menit dan makhluk itu terasa masih ada di sekitarnya, si Pita pun mencoba untuk mengambil HP yang berada di luar selimutnya si Pita. Tapi saat si Pita ini sudah merasa kalau HP-nya sudah dipegang, tiba-tiba si Pita ini merasa kalau tangannya ini gantian ada yang megang. Si Pita ini merasa kalau tangan yang memegang tangannya si Pita itu terasa sangat dingin.
Karena si Pita ini memang sudah tidak kuat dengan rasa takutnya. Dan apalagi tangannya ini dipegang sama makhluk itu. Si Pita pun mencoba untuk menepis tangan itu. Dan seketika tangan itu sudah terlepas dan selimutnya si Pita ini langsung kebuka. Si Pita melihat ada dua makhluk pocong yang berada di depannya. Dan satu wanita bermuka rata. Karena saking takutnya si Pita, sontak si Pita ini langsung lompat dari tempat tidurnya dan menjauhi dari makhluk itu. Tapi seketika si Pita ini sudah sampai di pintu kos-kosannya dan dia mencoba untuk keluar, pintunya ini tidak bisa dibuka. Dan si Pita ini ingat kalau kuncinya itu masih berada di atas kasur. Si Pita ini makin bingung. Dengan rasa ketakutan yang memuncak, dia melihat dua pocong dan satu wanita bermuka rata di depannya. Dan ternyata lama-lama ketiga makhluk itu mendekat kepada si Pita. Dan apa yang terjadi? Si Pita langsung menjerit sekencang-kencangnya dan si Pita mulai nggak sadar. Ternyata si Pita pingsan. Nggak lama si Pita ini pingsan dan si Pita ini sudah mulai sedikit agak sadar saat si Pita ini mencoba untuk membuka mata. Jadi posisinya si Pita ini saat dia pingsan dia terjatuh dan tertidur di lantai. Baru si Pita ini mencoba untuk membuka mata. Si Pita melihat pocong itu tidur di sampingnya si Pita. Dan muka pocong itu tepat di depan mukanya si Pita. Karena si Pita ini kaget karena baru saja membuka mata dan dia melihat makhluk itu, Pita pun pingsan lagi. Setelah itu si Pita nggak tahu apa yang terjadi. Dan setelah itu akhirnya Pita mulai merasa sadar lagi. Dan saat si Pita ini mencoba untuk membuka matanya, ternyata itu sudah pagi. Dan ternyata semalaman si Pita ini tidur di lantai. Dengan badan yang masih sedikit lemas, si Pita ini mencoba untuk bangun dari tempat dia pingsan tadi. Dan dia mencoba untuk melihat HP kalau ini sudah jam berapa. Dan ternyata itu sudah jam 9 pagi. Berarti Pita pingsan sekitar 11 jam. Dan Pita telat berangkat untuk ke sekolah. Karena Pita sadar kalau dia telat berangkat ke sekolah, akhirnya Pita langsung menata semua barangnya. Dan Pita memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Jadi saat itu si Pita setelah dia sadar dan dia tahu kalau dia itu telat berangkat sekolah, si Pita langsung menata seluruh barangnya dan dia memutuskan untuk tidak ngekos lagi di situ. Sesampainya di rumah, si Pita pun ditanya sama bapaknya, "Loh, kamu nggak sekolah?" Dan si Pita ini menjawab, "Enggak, tadi kesiangan bangunnya." "Loh, terus kok ini barang-barang kamu dibawa pulang semua?" Dan si Pita ini menjawab, "Iya, aku udah nggak mau ngekos lagi di sana." Tapi saat itu si Pita berpikir kalau dia nggak ngekos di situ, pasti gangguan itu udah nggak ada lagi. Ternyata salah. Di siangnya waktu dia pulang dari kos-kosan itu dan membawa semua barang-barangnya si Pita, dan sampai malamnya si Pita tidur di rumahnya. Waktu itu sekitar jam 1 malam, Pita ini mendengar ada suara seorang wanita yang memanggil namanya lagi. Karena si Pita mendengar ada suara seorang wanita yang memanggilnya, si Pita ini berpikir kalau yang memanggilnya itu adalah ibunya. Ternyata salah. Saat dia membuka selimut dan mencoba untuk melihat siapa yang memanggilnya, ternyata itu pocong yang berada di kos-kosannya. Si Pita pun langsung menjerit dan gak sadar lagi. Gak lama si Pita ini gak sadar, Pita mendengar suara ibunya
ibunya memanggil nama si Pita. Dan apa yang terjadi? Setelah si Pita membuka mata, di rumah si Pita ini sudah ramai orang. Dan itu menunjukkan sekitar jam 3 pagi. Dan ternyata si Pita kesurupan. Setelah si Pita ini sudah merasa sedikit agak sadar, ternyata di belakang si Pita ini ada ustadz di kampungnya yang ternyata sedang berdoa di belakangnya si Pita. Setelah kejadian itu dan si Pita sudah mendapat doa dari ustadz di daerah kampungnya itu, si Pita sudah tidak mendapat gangguan lagi. Dan si Pita memang sudah memutuskan ingin berangkat sekolah dari rumah saja. Dan setelah itu memang Pita sudah tidak mendapatkan gangguan lagi. Dan mungkin inilah sedikit kisah horor dari si Pita yang menemani kalian di channel Jagat Tinggal Lembut. Oke teman-teman, bagaimana kisah horor dari si Pita ini? Menegangkan kan? Apa kalian masih berani mendengarkan kisah horor di channel Jagat Tinggal Lembut? Kalau masih berani, tunggu kisah horor yang lain di channel Jagat Tinggal Lembut. Dan buat teman-teman yang lain, jika ingin berbagi kisah horor di channel Jagat Tinggal Lembut, teman-teman juga bisa kirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jagat Tinggal Lembut. Tapi buat teman-teman juga jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, klik tombol like dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor dari channel Jagat Tinggal Lembut. Oke, cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagat Tinggal Lembut. Jika teman-teman masih berani mendengarkan kisah horor dari Jagat Tinggal Lembut, berarti Anda mempunyai mental yang luar biasa. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum, salam Jagat Tinggal Lembut.